kekasihku tamu undangan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa sesungguhnya kita bisa beribadah kepada Allah, bisa melaksanakan amal-amal soleh, tentu sekali-kali bukan disebabkan karena kuatnya kita, bukan pula disebabkan karena ada waktunya luang kita, tetapi semata-mata karena rahmat dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka lewat mimbar yang singkat ini, khatib menasihati khusus untuk diri khatib dan juga kekasihku tamu undangan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya, serta menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala dan Rasul-Nya. Di hari ini tanggal 28 Oktober bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, maka saya teringat, Khatib Al-Fakir teringat kepada perkataan sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib, "Laisal fata may yaqulu hadza abi." Bukanlah seorang pemuda itu yang dia membanggakan karya orang tuanya, bukan pula yang disebut pemuda itu yang bangga akan peninggalan bapaknya. Walakinnal fata ha anaza. Akan tetapi yang disebut dengan pemuda, dia sanggup berkata, inilah dadaku, inilah karyaku, inilah akhlakku, inilah adabku, inilah amalku. Maka di atas mimbar yang singkat ini, saya menasihati diri saya dan juga hadirin yang hadir di sini, hendaknya kita menjadi pemuda. Yang disebut dengan pemuda bukan disebabkan karena usianya muda saja, karena usia adalah hanya bilangan, tetapi yang disebut dengan pemuda, dia sanggup mengontrol dirinya serta bercita-cita akan hari esok. Dia mampu mengendalikan hawa nafsunya serta dia beramal untuk mempersiapkan hari setelah kematiannya. Maka nasihat saya yang pertama, marilah kita kembali mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fakir tidak bosan-bosan mengingatkan kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu mentauhidkan kepadanya. Sebab semua amal ibadah tanpa tauhid akan sia-sia. Bahkan manakala amal soleh tercampuri dengan kesyirikan, maka amal tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala, haba'am mansura. Amal tersebut akan seperti debu yang berterbangan, tidak bernilai di hadapannya. Oleh sebab itu, Luqmanul Hakim menasihati anaknya, dan ini pelajaran untuk diri kita sebagai orang tua. Yang pertama-tama ditanamkan kepada anak adalah tentang tauhid serta menjauhi kesyirikan. Luqmanul Hakim berkata kepada anaknya, diabadikan di dalam Al-Quran surat Luqman, surat ke-31, ayat ke-13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, wa huwa ya'idhuhu, sedangkan Luqman menasihatinya, mendidik kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah sekali-kali mensekutukan Allah, janganlah sekali-kali berbuat syirik kepadanya. Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik ini adalah sebuah kezaliman yang amat sangat besar. Bahkan syirik ini adalah dosa yang paling besar di antara dosa-dosa yang besar. Seandainya kita menghadap kepada Allah dengan membawa dosa syirik besar, belum bertaubat dari melakukan syirik besar, niscaya semua amal kita terhapus dan Allah tidak akan mengampuni dosa orang-orang yang berbuat syirik kepadanya. Kemudian yang kedua, wahai para pemuda, wahai bapak-bapak yang hadir di sini,
setelah mentauhidkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai landasan utama, aqimus shalah, dirikanlah salat. Sebab salat ini adalah perkara yang paling pokok setelah tauhid, dan salat ini yang akan paling dihisab pertama di hadapan Allah. Manakala salatnya beres, niscaya amal-amal yang lain akan Allah pandang beres. Namun manakala salatnya rusak, niscaya amal-amal yang lainnya akan rusak. Dan pada hari ini, berapa banyak kita saksikan dia mengaku muslim namun berani meninggalkan salat. Maka wahai anak-anakku, adik-adikku, tegakkanlah salat. Karena perkara yang paling pokok sekali lagi adalah kita menjalankan salat sebagai muslim. Kembali lagi Luqman al-Hakim menasihati anaknya setelah melarang untuk berbuat syirik, mentauhidkan Allah. Kemudian di ayat ke-17-nya Luqmanul Hakim menasihati anaknya untuk senantiasa mendirikan salat. Ya bunayya aqimis shalah, wahai anakku, tegakkanlah salat. Wa'mur bil ma'rufi, dan perintahkanlah kepada orang-orang untuk berbuat ma'ruf. Wanha 'anil munkar, dan cegahlah perbuatan mungkar. Wasbir 'ala ma asabak, dan bersabarlah terhadap perkara yang akan menimpa kepadamu. Perkara salat ini adalah bukan perkara sepele, tapi perkara salat adalah perkara yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sahabat Ibnu Umar bertanya, "Ya Rasulullah, ayu amalin a'zamu 'indallah? Ay afdalu 'indallah?" Wahai Rasul, amal apakah yang paling utama? Amal apakah yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala? Qala sallallahu alaihi wasallam, as-salatu ala waqtiha. Dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, amal yang paling utama di hadapan Allah Subhanahu wa taala yaitu melaksanakan salat. Kemudian setelah melaksanakan salat, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, namun manakala seseorang ini senantiasa menjaga salatnya, tidak bolong-bolong, dia jaga betul yang 5 waktu, maka disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, man hafadha khamsa salawatin, siapa orang yang teguh istiqomah, komitmen menjalankan salat 5 waktu, kanat indallahi ahdun, maka Allah akan memberikan janji kepada orang tersebut, ayyadkhulahul jannah, untuk memasukkan orang yang salat tadi ke dalam surga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita untuk senantiasa mendirikan salat. Kemudian wa man lam yati bihinna, tetapi sebaliknya kalau orang tidak mendirikan salat sekalipun dia mengaku Islam, falaysa lahu indallahi ahdun, maka Allah tidak memiliki janji bersama orang tersebut. Allah tidak akan memberikan jaminan kepada orang tersebut. Insya'a yu'adzibahu wa insya'a ghafara lahu. Kalaulah Allah berkehendak, niscaya orang tersebut akan disiksa. Kalau Allah berkehendak, Allah akan mengampuni orang tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sedangkan di dalam keterangan yang lain, as-salatun nur, salat ini adalah cahaya, bahwa sesungguhnya alam kubur ini gelap, maka terangilah dengan salat. Barang siapa yang tidak salat, kana hasyara ma'a Fir'aun wa Qarun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Siapa orang yang tidak mendirikan salat, dia tidak pernah melaksanakan salat, maka dia di akhirat nanti akan dikumpulkan bersama tokoh-tokoh kafir, bersama Fir'aun, bersama Harun, bersama Qarun, bersama Ubay bin Khalaf. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan salat itu adalah pembeda antara dirinya, apakah dirinya itu beriman ataukah dirinya ini kafir, atau dirinya ini adalah musyrik. Sebagaimana di dalam hadis riwayat Imam Muslim, al-farqu bainal mu'min wal kafir wal musyrik tarkus shalah. Yang membedakan seseorang apakah dia itu mukmin, apakah dia kafir dan musyrik, terletak pada meninggalkan salat.
Mudah-mudahan kita bisa menjaga sholat kita. Kemudian yang ketiga, setelah tadi yang pertama mentauhidkan Allah, kemudian hendaklah jaga sholat. Dan yang nomor ketiga, ini perkara yang pokok, hubungan kita dengan sesama manusia, yaitu birrul walidain, hendaklah berbakti kepada kedua orang tua. Luqmanul Hakim di dalam Al-Quran surat Luqman menyebutkan ayat ke-14, wa wasainal insana biwalidayhi, dan dia Allah Subhanahu wa taala telah mewasiatkan kepada segenap manusia hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin, di mana ibunya telah membawa kita, mengandungnya payah di atas payah, susah di atas penderitaan. Maka hendaklah berbakti kepada kedua orang tua. Puncak dari kebaikan kepada semua manusia ini adalah berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan seandainya berdurhaka kepada orang tua, disebutkan di dalam hadis riwayat Imam An-Nasai dan Ibnu Abi Hatim. Perhatikan wahai adik-adikku, bapak-bapak semuanya yang hadir di sini, siapa yang durhaka kepada kedua orang tua, bagaimana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, salasun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum azabun alim. Ada 3 golongan orang yang mana nanti di hari kiamat Allah tidak akan menegurnya, Allah tidak akan melihatnya, dan bagi orang tersebut adalah siksaan yang amat sangat besar. Yang pertama, al-aqu liwalidayhi, yaitu orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Kemudian yang kedua, mudminul khamri, orang yang senantiasa kecanduan khamr. Dan yang ketiga, wal mannanu bima a'ta, yaitu orang-orang yang suka mengungkit-ngungkit pemberian. Oleh sebab itu, poin yang ketiga ini adalah poin yang sangat penting juga, yakni berbaktilah kepada kedua orang tua. Sebab di dalam hadis Imam Muslim, la yadkhulul jannata al-aq, tidak akan masuk surga anak yang pernah durhaka kepada kedua orang tua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kita sehingga kita senantiasa mentauhidkan kepadanya. Kemudian yang kedua tadi menjaga salat, senantiasa menjaga salat. Kemudian yang ketiga, hendaklah berbakti kepada kedua orang tua.